Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawanku semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro yang kedua. Saya hantam, saya hajar kembali untuk koin PP ini sampai saya bikin video lagi dengan semangat untuk kalian semua. Akan saya kasih pembahasan-pembahasan yang jos-jos sekali untuk PP. Karena banyak future-future yang kacau. Ya mungkin dia nggak punya koin PP, yang lain cuan besar dia nggak cuan, makanya saya bikin video lagi. Bodo amat, emang gua pikirin rawe-rawe rantas malang-malang putung, karena dibilang sekarang jual, sekarang bear market itu orang on. Bear market dari mana ya? Ini justru awal bull market. Makanya saya kasih tahu, kasihan kalau orang-orang yang nggak ngerti, nanti orang-orang pemula tahu-tahu jualin semua, bahaya ya. Makanya saya kasih tahu ya, untuk pemula tombol gabung di bawah tinggal tekan, nanti di situ ada link macam-macam untuk ke saya, biar nanti dekat merapat ke saya rukiah. Bukan hanya untuk saya saja, silakan dengan yang lain, komunitas yang lain boleh. Yang penting supaya Anda ada yang kontrol, ada yang ngasih tahu. Bahaya karena dalam kripto itu ngeri-ngeri sedap ya. Hati-hati. Banyak sekali koin-koin yang sudah rungkat, sudah jekangkang, yang macam-macam nggak perlu saya hitung, yang bikin orang kere ondal-ondal miskin di jalanan banyak ya. Makanya saya kasih koin PP ini yang berpotensi, gerak-geriknya mirip seperti Dogecoin dulu. Banyak yang nyesal di Dogecoin itu dulu, dijual berapa, yang 50 perak, 15 perak, 100 perak, ternyata sampai 1 US dollar. Itu histori dan fakta yang pernah terjadi di dalam meme coin, dan ini kelihatannya gerak-geriknya ada pada PP saat ini. Bahkan kemarin nggak saya sebutkan namanya, mohon maaf ya Mas Bro, saya orang paling sial sedunia. Kenapa? Waktu itu saya punya koin PP 2 miliar. Saya tahu-tahu turun, saya jual. Celakanya dibelikan koin lain, Mas Bro. Kenapa? Koin lain tambah turun, tambah scam. Gak taunya PP tiba-tiba terbang 23 kali lipat. Saya orang yang paling menyesal, Mas Bro. Lah, itu suatu pengalaman perlu Anda ya pertimbangkan. Penyesalan itu di belakang, bukan di depan. Kalau di depan namanya pendahuluan ya. Makanya semangat, santai, dan historinya ketika akan bull market, akan pasar halving, ada bantingan mirip tahun 2021, tapi nanti habis lebaran tanggal 19 baru halving. Habis lebaran baru pada terbang pasar halving. Nanti puncaknya 1 tahun setelah halving BTC, block reward dipotong hadiah penambahan 50%. Ya sampai nanti akhir tahun baru bull market yang sesungguhnya. Ya, jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu. Justru penyesalan yang dalam jika lagi turun begitu CL, pantesan ya beli mahal jual murah. Hati-hati. Yang namanya puter-puter itu kan nggak punya koinnya. Mungkin memble, yang lain cuan nggak cuan. Turun Mas Bro, turun bagaimana? Ini koreksi yang wajar kok. Ya, yang mana sudah bukan omong kosong ataupun isapan jempol belaka bahwa PP Coin ini sudah menjadikan banyak orang jadi jutawan, banyak cuan. Saya aja yang masuk harga-harga murah masih cuan luber kok. Turun segini tuh tambah muatan kalau ada dana. Kalau yang sudah memble ya sabar sampai nunggu pembalikan harga naik lagi. Ya, jangan mudah percaya sama sana sini yang ngaco. Ya, dan saya jelaskan di sini Mas Bro, tidak ada investasi-investasian. Jika ada yang nama atas nama Mas Bro mencatut nama saya investasi, itu bodoh. Nggak ada investasi, saya nggak mengenal itu dan nggak suka model kayak gitu ya. Di sini murni hanya tutorial YouTube saja ya. Ayo yang sudah punya koin PP dari Sabang sampai Merauke mana ya, komunitas Kalimantan, Palembang, Banyuasin, ya nggak saya sebutkan semua, seluruh Nusantara, tambah semangat menghul ya. Apabila perlu ada dana serok ya, jangan di CL, Anda akan nyesal. Ada yang bilang bear market jual-jual itu on dari mana? Justru ini ya baru akan mulai ya. Hati-hati, cari berita yang benar-benar di riset, jangan yang sesat ya. Oke, saya lanjut. Ethereum, ETH, mengapa paus ETH menganggap
meme coin seperti PP Coin itu penting. Ya, Paus ETH pun yang punya uang mengatakan bahwa Paus ETH yang punya uang menganggap meme coin seperti PP Coin itu hal yang penting. Kita telusuri bareng-bareng. Paus, Ethereum ataupun ETH, mereka yang memiliki ETH dalam jumlah besar adalah investor strategis yang fokus pada potensi dan resiko. Mereka seringkali mengaitkan portofolio mereka pada Ethereum, ETH karena fondasi ekosistem blockchain-nya. Namun sebuah tren telah muncul di mana meme coin seperti PP Coin dimasukkan secara strategis. Artikel ini mengeksplorasi mengapa aset-aset ini penting dalam diversifikasi, manajemen risiko, dan upaya memperoleh keuntungan tinggi. Gila nggak? Paham ngerti? Saya jelaskan dengan tata bahasa saya. Paus ETH itu uangnya banyak dan dia memegang ETH banyak, akan tetapi dia juga ya memborong meme coin PP yang punya risiko tinggi, akan tetapi keuntungannya juga tinggi. Itu loh. Jadi kalau Paus ETH sudah masuk di PP dan ini di jaringan ETH, ngapain kita nggak masuk? Gitu loh. Ngapain kita jual? Ini akan jadi keuntungan tinggi yang luar biasa, akan tetapi jangan sampai kita telat menjual. Kalau nanti setelah bull market tuh gunanya masuk tombol gabung komunitas supaya nanti dikasih tahu secara spontan video-video di dalam yang hanya ditonton komunitas yang tombol gabung. Ini waktunya naik kenceng, waktunya sikat habis, jual. Udah cuan besar ini nanti akan turun. Itu nanti tahu. Kalau di luar ya aan on hanya lalak lolok. Apa itu Mas Blue, lalak lolok? Ya begitu. Ya, nggak tahu apa-apa. Paham ya? Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Paham ya, saya ulang lagi. Paus ETH saja pada merapat ke PP. Belum Binance punya 20%. Apa artinya? Sepanjang sejarah saya kasih tahu bahwa Binance itu nggak pernah punya meme coin. Dia hanya punya ETH sama BTC. Tapi kali ini fenomena yang di luar dugaan dan luar biasa dan event terbesar. Sampai-sampai GZ megang 20% pasokan dari PP, bahkan di staking di sana. Apa nanti ada ETH PP? Bisa terjadi, tergantung uang sama Mbak Gary Gensler mana lagi yang kemarin dapat info bahwa nggak tahu ada persekokolan apa, kali aja ETF PP, siapa tahu bahwa si Jet ya merapat ke Gary. Ya paham ya di situ. Jadi saya hajar lagi, bikin video lagi, nggak perlu takut. Dan kita lihat juga, wow. Ini kalau melihat daripada candle di satu harian ini yang namanya bendera jengking. Ini kalau saya garis-garis nih di terawang dari sini aja kelihatan. Bendera jengking artinya akan pembalikan arah yang lebih tinggi nantinya, yang luar biasa. Dan kalau dilihat dari 4 jamnya kan ini udah jelas. Itu di bawah nyusruk ngungsep. Waktunya untuk apa namanya masuk. Dan juga CCI di bawah, kurang apa lagi. Apakah nggak manyos? Dan penjualannya itu ini aja di SN kecil aja tap rame begini, artinya barang bagus. Kalau naik turun hal yang wajar. Dari dulu kan kripto kerjaannya naik turun. Kalau nggak naik turun ya gimana mau cuan. Yang mau ngambil di bawah sekarang kesempatannya untuk tambah muatan, nanti ketika naik ngeban ke atas dijual, untuk scalpingannya jalan. Ini juga ada berita bahwa memang meliquid leverage yang tinggi ya, dibersihkan sebelum halving. Bersihkan semua biar market sehat. Makanan empuk bandar itu yang terutama trader-trader yang main leverage itu datanya dipegang mereka ya. Paham ngerti ya? Jadi nggak usah perlu nangis ya. Tambah muatan ini aja masih 0,0, masih 0,1 kok, belum sampai dalam 0, masih 5 penurunan 5%. Hal wajar. Yang kemarin yang turun kan juga bukan hanya PP, semua kan lagi penurunan, kan historinya udah jelas. Sebelum halving BTC ada penurunan dikit, hal yang wajar ya. Bitcoin ya turunnya Bitcoin longsor, bear market tuh kemarin 250 juta aja, ini sekarang udah 1 M kok. Dibilang
turun longsor dari Hong Kong. Santai aja orang-orang yang fat food tuh nggak punya koin PP ya. ETH juga masih banyak cuan 10 juta waktu bear market. Paham ya? BNB kemarin sampai 9 juta, kurang apa Mas Bro Mbak? Hasnya PP terus ya, selesaikan sampai RP1 sampai jadi jutawan cuan semua. Ngapain bahas-bahas yang lain, nanti dibahas rungkat scam ini aja. Lihat saya kasih tambahan koin, ada BNB mau masuk, Solana, SRP, silakan mau nyusruk di SRP. Cardano tuh yang bagus, Avalak boleh, Polkadot OY ya, Polygon Jos, Litecoin yes, apa kurang apa lagi? Memang PP mulu, ini dikasih koin banyak, setak silakan masuk Cosmos, ARP yang murah lagi, Algorand, JRT, tiap hari saya bahas gitu kok gak ngerti, gak paham. Ya saya rasa cukup ya video yang kedua ini untuk menambah semangat Anda, rawi-rawi lantas malang-malang putung. Ya Mas Bro dibilang orang goblok bego, belum tahu aja kalau goblok bego ya nggak bikin YouTube seperti ini. Karena saya apa? Open sama siapapun, dididik budi pekerti. Tapi kalau sudah dijahati, jangan harap saya nggak bisa ngamuk. Bercanda ya. Ya dianggap saya nggak bisa main-main. Oh, kita manusia punya akal dan pikiran. Biar saja ya, penting kita didik yang baik ya. Kita kalah fisik yang menang doa, itu aja. Ya, zaman sekarang kok apaan? Banyak hukum cacat bengek kok takut-takut amat diancam-ancam. Ya emangnya kita siapa ya, malah kita ngapain kalau berani takut? Justru yang salah itu yang takut ya, diuber-uber sama yang berwajib itu tentu hidupnya nggak tenang ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya sucilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP mantap PP. Ya cuan PP tambah buatan PP PP.